Kita akan membahas perusahaan pemain kunci dan pemimpin pasar di sektor gas industri Indonesia. Tapi sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan saya Mara Safira Nadiswari dengan NRP 243241064 dan rekan saya Rizky Ade Yuliani dengan NRP 243241007. Kami akan memaparkan hasil analisis untuk equity research PT Samator Indogas terbuka. Mari kita simak mengapa kami merekomendasikan sell untuk saham AGII. Investment highlight PT Samator Indogas, kami merekomendasikan sell untuk saham saat ini dengan target harga Rp1.031.000 per saham dengan potensial downside 45,05%. Keputusan tersebut berdasarkan 3 katalis utama. Yang pertama yaitu overvalued stock, kemudian profitabilitas yang menurun, dan juga fundamental yang kuat namun tetap terdapat sisi resiko yang tinggi. Secara keseluruhan kami melihat keuntungan jangka pendek yang lebih menarik daripada potensi kenaikan harga dalam waktu dekat. Deskripsi bisnis dari PT Samator Indogas. PT Samator Indogas sendiri merupakan perusahaan gas industri terbesar dan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan gas industri dan gas medis di berbagai sektor seperti kesehatan, manufaktur, dan juga energi. Hingga saat ini PT Samator Indogas memiliki 58 pabrik dan 103 filling station yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Jaringan distribusi yang luas ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan karena dengan begitu, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di berbagai daerah dengan mudah. Kemudian dari sisi pendapatan, 92,5% pendapatan perusahaan berasal dari segmen usaha produk gas dan 7,5% lainnya berasal dari jasa dan peralatan. Sehingga bisa dikatakan fokus utama dari perusahaan ini merupakan produksi dan penjualan gas industri. Secara keseluruhan, PT Samator Indogas ini menempati posisi kuat dalam perusahaan gas industri secara nasional dari berbagai sisi. Melihat pertumbuhan ekonomi nasional selama 3 tahun terakhir yang berkisar pada nilai 5%, seperti yang terlihat pada grafik sisi kanan, pertumbuhan ini menunjukkan aktivitas industri dan konsumsi yang membaik setelah pandemi terjadi. Dengan keadaan ekonomi yang relatif kuat, mendukung permintaan terhadap gas industri yang semakin meningkat. Tentu saja hal ini merupakan potensi besar bagi PT Samator Indogas mengingat jaringan distribusi yang mereka miliki sangat luas yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi kestabilan ekonomi ini mendukung ekspansi industri gas dan posisi dari perusahaan sendiri merupakan posisi yang strategis untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini. Nilai pasar gas industri nasional pada tahun 2024 mencapai 7,3 miliar US dollar. Kemudian berdasarkan proyeksi Expert Market Research tahun 2024, pada tahun 2034 nanti akan mencapai 12 miliar US dollar dengan pertumbuhan nilai CAGR sebesar 5,1%. Pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan permintaan gas industri yang terus meningkat, terutama dari sektor kesehatan, manufaktur, dan juga energi. Kemudian berdasarkan pangsa pasar gas industri nasional, PT Samator Indogas mendominasi sebesar 44%, di mana nilai ini jauh di atas pesaing-pesaing lainnya. Hal ini menunjukkan PT Samator Indogas merupakan market leader dalam industri gas nasional dengan kekuatan utama yaitu jaringan produksi yang
cukup luas yang tersebar di 29 provinsi yang ada di Indonesia. Kami menyajikan analisis kritis terhadap kinerja keuangan AGI yang menjadi fondasi utama rekomendasi kami. Selama periode 2021 hingga 2024, pendapatan AGI menunjukkan tren stabilitas nominal yang kuat dari 2,74 triliun rupiah menjadi 2,91 triliun rupiah di tahun 2024. Namun ketika kita menghitung efektivitas pertumbuhan, kami menemukan bahwa CAGR historis pendapatan selama 4 tahun terakhir hanya berada di angka 2%. Angka ini merefleksikan laju pertumbuhan yang sangat suboptimal dalam konteks pemulihan ekonomi dan investasi infrastruktur di Indonesia. Manajemen menargetkan proyeksi CAGR konservatif 7% untuk 5 tahun ke depan. Kami menilai target ini akan menghadapi tantangan signifikan jika fundamental operasional saat ini tidak diperbaiki. Lonjakan pertumbuhan sebesar 25% di tahun 2021 adalah efek rebound murni pasca pandemi, didorong oleh tingginya permintaan sektor industri dan medis yang tertekan. Pertumbuhan pasca rebound melambat tajam ke kisaran 3% hingga 7%. Inilah yang kami sebut sebagai percepatan moderat, mengindikasikan bahwa tekanan biaya jauh melampaui kemampuan perusahaan untuk membebankan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan atau meningkatkan efisiensi internal secara memadai. Dengan kata lain, meskipun volume penjualan sedikit meningkat, nilai yang dipertahankan sebagai laba semakin terkikis. Kualitas pendapatan perusahaan menurun meskipun kuantitas pendapatannya stabil. Kita beranjak ke likuiditas. Secara sekilas, tren likuiditas AGI terlihat sangat positif. Ketiga rasio utama yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio semuanya menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 2021. Quick ratio menunjukkan AGI memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Di tahun 2024, quick ratio mendekati 2 kali. Ini adalah indikasi kesehatan operasional. Rasio kas juga menunjukkan tren perbaikan, mencapai sekitar 0,7 kali di tahun 2024, mendekati standar ideal yaitu 0,5 kali hingga 1 kali. Ini mengonfirmasi bahwa ketahanan likuiditas jangka pendek. Current rasio melonjak mendekati 2,8 kali di tahun 2024. Rasio ini terlalu tinggi, di mana standar yang sehat biasanya 1,2 kali hingga 2 kali. Angka yang sangat tinggi ini mengindikasikan aset lancar tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, solvabilitas. Secara umum, solvabilitas AGI menunjukkan perbaikan, namun tetap membawa risiko substansial terkait beban utang dan kemampuan membayar bunga. Pada debt to asset ratio, rasio AGI di atas 50%, mengindikasikan bahwa sebagian besar aset perusahaan didanai oleh pinjaman, bukan oleh modal pemilik. Ini menunjukkan struktur permodalan yang agresif dan bergantung pada utang. Pada debt to equity ratio, rasio ini menunjukkan perbaikan yang jelas, di mana menurun dari sekitar 127% di 2021 ke kisaran 111% di 2024. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan dalam permodalan ekuitas dan upaya menekan beban bunga, sejalan dengan tujuan perusahaan untuk ekspansi. Namun, penting untuk dicatat, debt to equity ratio 111% masih mengindikasikan bahwa kewajiban perusahaan melebihi modal pemegang saham. Hal ini menunjukkan AGI masih menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan ekspansi utama. Di tahun 2024, DIE berada di angka 1,36. Ini berarti laba operasional AGI hanya 1,36 kali lebih besar daripada jumlah bunga yang harus mereka bayarkan. Dalam analisis keuangan, rasio TIE yang sehat idealnya berada di atas 2 kali, dan untuk margin keamanannya yang kuat, angkanya di atas 3 kali. AGI berada jauh di bawah batas aman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki pendapatan yang stabil, margin keamanannya untuk utang sangat tipis, menjadikan investasi ini berisiko tinggi di tengah pertumbuhan yang lambat. Kemudian profitabilitas dapat dilihat pada barisan sebelah kiri bahwa gross profit margin atau GPM relatif stabil bergerak di kisaran 44% hingga 46%. Hal ini mengindikasikan bahwa operasional inti perusahaan dalam produksi dan penjualan masih cukup efisien. Namun, ini juga berarti ruang untuk peningkatan margin laba kotor di masa depan sangatlah terbatas.
Kontrasnya, net profit margin menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. NPM yang mencerminkan laba setelah semua biaya, termasuk bunga dan pajak, merosot dari 7,7% di 2021 menjadi 3,7% di tahun 2024. Trend return on asset atau ROA menunjukkan penurunan dari 4% di 2021 menjadi 2% di 2024. Penurunan ini adalah sinyal buruk. Ini berarti efisiensi penggunaan aset perusahaan menurun. Investasi aset belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dan cepat terhadap profitabilitas. Penurunan ROE mencerminkan profitabilitas yang melemah dan potensi imbal hasil yang menurun bagi investor dalam jangka pendek. Kombinasi NPM yang sangat tipis dan ROA yang menurun menunjukkan bahwa perusahaan tidak menciptakan nilai yang memadai bagi pemegang saham. Kami berpendapat bahwa risiko downside dari laba yang tidak stabil dan valuation saat ini terlalu tinggi untuk dipertahankan. Kini kami beralih ke aspek non-finansial, yaitu penerapan prinsip environmental, social, and governance. Tujuan dari bagian analisis ini adalah untuk menilai sejauh mana upaya AGI mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasionalnya. Secara prinsip, penerapan ESG bertujuan menciptakan nilai jangka panjang dan menurunkan risiko operasionalnya. Kami akan mengkaji lebih lanjut elemen ESG untuk memahami apakah komitmen ESG ini cukup kuat untuk mengimbangi fundamental keuangan. Mari kita telah aspek pertama dari pilar ESG, yaitu lingkungan atau environmental. Kita melihat AGI menunjukkan komitmen terhadap energi terbarukan. Persentase penggunaan energi terbarukan dalam total konsumsi energi perusahaan menunjukkan tren peningkatan, mencapai puncaknya di tahun 2024. Meskipun ini adalah langkah yang terpuji untuk mengurangi jejak karbon, inisiatif ini seringkali memerlukan investasi modal awal yang substansial atau biaya operasional yang lebih tinggi. Perusahaan memperkuat inisiatif lingkungan melalui pengembangan fasilitas produksi gas industri di kawasan industri terpadu Batang atau KITB yang memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Ini adalah investasi strategis untuk keberlanjutan. Selain itu, AGI secara konsisten menerbitkan laporan terintegrasi yang menyoroti strategi pengurangan emisi dan penggunaan sumber daya energi. Selanjutnya, kita akan membahas aspek sosial. Program Corporate Social Responsibility dan investasi SDM AGI menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Grafik kiri menunjukkan komitmen perusahaan terhadap peningkatan kualitas SDM. Meskipun jumlah total karyawan yang mendapat pelatihan berfluktuasi, perusahaan secara konsisten memberikan ribuan jam pelatihan. Ini adalah investasi jangka panjang yang baik untuk mempertahankan talenta dan efisiensi operasional di masa depan. Di tahun 2024, dana yang dialokasikan mencapai 4,06 miliar dengan kenaikan luar biasa sebesar 129,01% secara year over year. Ini secara langsung memberikan tekanan biaya yang signifikan pada laba bersih. Kita akan tutup analisis ini dengan meninjau pilar terakhir, yaitu tata kelola perusahaan atau governance. Data yang disajikan menunjukkan hasil yang sangat positif. Total insiden korupsi dan fraud adalah nihil atau sebanyak 0. Ini mencerminkan upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta menjaga integritas operasional. Grafik kanan bawah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam karyawan pelatihan keberlanjutan, yaitu mencapai 945 orang di tahun 2024. Hal ini menunjukkan investasi serius perusahaan dalam membangun budaya kepatuhan dan etika kerja. Secara keseluruhan, pilar governance AGI adalah yang terkuat dibandingkan pilar environmental dan sosial dari sisi non-finansial, karena nihilnya insiden korupsi yang besar. Hal ini memberikan jaminan dasar akan integritas manajemen. Namun, seharusnya tata kelola yang kuat harus diterjemahkan menjadi laba yang kuat juga.
Selanjutnya kita beranjak ke valuasi. Secara teknikal, nilai buku per saham tetap kuat dan konsisten meningkat mencapai 1.234 di tahun 2024. Namun, pasar telah menilai AGII dengan hati-hati. Rasio price to book value telah menurun dari 1,29 kali pada tahun 2021 menjadi 1,13 kali di tahun 2024. Angka 1,13 kali ini menempatkan valuasi AGI pada level yang cukup wajar. Namun, valuasi yang wajar ini tidak diimbangi oleh laba yang stabil. Kinerja laba AGI tidak stabil, ditandai dengan penurunan besar pada laba di 2022 dan 2024. Hal ini terlihat jelas dari earning per share yang anjlok menjadi 34,22 kali di tahun 2024. Harga saham saat ini yaitu 1.405 memang mendekati nilai bukunya, namun ini adalah respon pasar terhadap ketidakstabilan laba tersebut. AGI adalah saham defensif dengan fundamental buku yang kuat, namun investasi harus didasarkan pada prospek dan laba, bukan hanya aset. Dengan CAGR pendapatan hanya 2% dan laba bersih yang tertekan parah tercermin dari EPS 34,22 kali yang tidak stabil dengan valuasi PBF 1,13 kali saat ini tidak menawarkan margin of safety yang memadai. Saham AGII saat ini dinilai overvalued secara relatif dibandingkan valuasi historinya. Kami mempertahankan rekomendasi sell untuk saham AGII. Pasar menghargai AGII dengan PE ratio 88,55. Angka ini sangat tinggi dan menunjukkan harga saham jauh lebih mahal relatif terhadap laba bersihnya dibandingkan kompetitor, yaitu ada PGAS dengan PE-nya 7,94. Selain itu ada efisiensi aset ROA 1,74% dan modal ROE sebesar 0,8%. AGI jauh tertinggal. Valuasi yang sangat mahal ini didasarkan pada ekspektasi pertumbuhan laba yang tidak didukung oleh kinerja historis dan fundamental saat ini. AGI adalah saham yang overvalued dengan fundamental yang tidak efisien. Kemudian selanjutnya risiko investasi pada PT Samator Indogaz. Yang pertama dilihat dari risiko suku bunga dan nilai tukar. Kenaikan suku bunga dan depresi rupiah dapat menimbulkan peningkatan beban bunga dan kewajiban utang dalam valuta asing sehingga menekan laba bersih dan arus kas operasional. Kemudian dari sisi resiko operasional, di mana gangguan produksi atau distribusi seperti pemadaman listrik, kepanjangan pipa, dan keterlambatan pasokan dapat menghambat kinerja operasional dan menurunkan pendapatan. Kemudian dari resiko harga energi dan bahan baku, di mana fluktuasi harga listrik, bahan bakar, dan gas alam dapat meningkatkan biaya produksi serta menekan margin laba perusahaan. Kemudian dari sisi resiko keuangan dan leverage, tingkat utang yang tinggi menimbulkan resiko terhadap kemampuan pembayaran bunga serta pokok utang jika terjadi pelemahan pendapatan atau kenaikan suku bunga. Dari resiko ESG dan lingkungan, di mana aktivitas produksi gas berpotensi menimbulkan rusaknya lingkungan dan keselamatan kerja. Meskipun perusahaan telah menerapkan standar yang bagus dan program K3 serta CSR untuk mitigasi. Berdasarkan perhitungan valuasi sebelumnya, kami merekomendasikan untuk menjual saham perusahaan saat ini dengan target harga Rp1.031.000 per saham dengan potensial downside 45,05%, sehingga saham ini berada di posisi overvalued. Rekomendasi ini kami berikan berdasarkan 3 katalis utama, yaitu yang pertama overvalued stock, di mana harga ini sudah sangat jauh di atas harga wajar berdasarkan hitungan hasil valuasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan profitabilitas yang melemah, di mana tercermin dari penurunan margin laba bersih dan return on equity pada tahun 2023 hingga 2024. Kemudian, meskipun fundamental perusahaan masih tergolong kuat,
dan likuiditas yang baik, serta struktur modal yang stabil, resiko bisnis dan solvabilitas masih cukup tinggi. Dengan mempertimbangkan hal itu semua, kami merekomendasikan untuk menjual saham perusahaan saat ini. Sekian analisis untuk equity research PT Samator Indogas terbuka dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.